Halo, aku Ren, anak SMA jurusan biologi yang sama penasarannya kayak kalian. Terutama tentang tubuh kita ini yang sangat amat kompleks. Nah, pada video kali ini aku mau mencoba cari tahu dan ngejelasin tentang sistem termoregulasi di dalam tubuh kita. Sistem termoregulasi itu apa sih? Gimana cara kerjanya? Sistemnya kayak gimana? Oke, sit back, relax, open your mind, dan temanku si Ren Junior ini bakal nemenin kalian di video kali ini. Let's go! Oke, hai. Nggak usah basa-basi. Sistem termoregulasi itu apa sih? Sistem termoregulasi itu suatu cara yang dilakukan tubuh biar suhunya nih tetap stabil. Kisaran 36-37 derajat Celcius deh. Hampir kayak AC gitu. Misalkan ruangannya panas, mesti AC-nya kita bikin dingin dong. Kebalikannya, kalau ruangannya dingin, AC-nya kita naikin. Suhunya maksudnya, biar kitanya nggak kedinginan. So, sama kayak tubuh kita. Tapi kita nggak bisa nentuin sendiri secara sadar. Tubuh kita lakuin itu secara otomatis. Keren gak sih? Tentu nggak secara langsung suhu tubuh tuh naik turun. Pasti ada dong organ yang bantuin. Nah, ini hal-hal penting yang harus diingat. Otak, terutama hipotalamus, saraf otonom, sumsum tulang belakang, last but not least, bradykinin. Hah? Apa itu? Sistem termoregulasi ini dibawa sama hipotalamus, di mana dia kerjanya sebagai termostat atau pengatur suhu biar stabil, menerima dan memberi sinyal ke sistem tubuh, mengaktifkan mekanisme pemanasan dan pendinginan, dan masih banyak lagi. Terus ada yang namanya saraf otonom. Dia nih saraf yang ngontrol aktivitas secara nggak sadar atau otomatis, di mana dia dibagi menjadi dua, yaitu parasimpatis yang bekerja secara tenang, dan simpatis yang membantu dalam keadaan yang membahayakan. Terus sumsum tulang belakang. Dia nih perantara antara otak sama tubuh. Dia yang ngontrol saraf otonom, juga refleks yang terjadi. Next, ada bradykinin yang jadi pembantu dalam vasodilatasi dan regulasi tekanan darah. Sebenarnya nggak cuma itu, tapi buat sistem ini kita cuma lihat fungsi yang itu aja ya. Wow, udah kelihatan kompleks ya. Setelah tahu bagian itu, kita akan mulai masuk ke penjelasan bagaimana sistem ini bekerja. So please, buka mata dan telinga kalian lebar-lebar. Let's start. Mekanisme pendinginan. Pernah gak sih kalian ngerasa gerah, panas, pusing, males, bad mood? Sampai keringat bercucuran gitu. Semuanya harusnya pernah gak sih? Kecuali emang tinggal di tempat yang dingin banget ya. Itu terkecuali. Ku kasih contoh deh, misalkan olahraga kayak angkat beban, lari, lompat tali, or mungkin makan yang pedes banget sampai keringetan, nangis-nangis, ingus keluar. Atau mungkin karena panasnya Indonesia yang saat ini yang bisa sampai berapa derajat Celcius tuh kalau siang. Masuk ke mekanismenya. Pertama-tama, tentu kita bakal ngerasain dulu kalau ini tuh panas banget di luar. Tubuh kita, terutama termoreseptor yaitu si kulit sama darah, bakal ngerasain itu. Mereka berdua bakal nyalurin sinyal ke otak, terutama hipotalamus, dan ngeluh kalau kenapa sih dunia ini panas banget. Dia ngirim sinyal dulu ke sumsum tulang belakang, terus sinyal itu bakal disalurin ke saraf otonom. Jadi, si saraf otonom bisa langsung kerja dan nyalurin sinyal itu ke saraf-saraf juniornya yang bagian simpatis. Ternyata sinyal itu gak cuma satu, tapi ada dua, dimana yang satu bakal minta tolong tubuh buat produksi bradykinin lebih banyak lagi, dan yang satunya ngaktifin mekanisme pelepas panas. Kita mulai dari produksi bradykinin. Setelah si bradykinin ini dihasilin, dia bakal dilarikan ke pembuluh darah or vascular. Dia masuk ke pembuluh darah dan bekerja di bagian terdalam pembuluh itu sendiri. Di sana tentu dia nggak langsung kerja, pasti ada prosesnya yang tentu bakal kujelasin dengan sangat teramat singkat. Oke, si brady ini bakal kerjasama sama reseptor B2, terus ngehasilin yang namanya nitrogen oksida or nitric oxide dan prostaglandin. Mereka berdua punya fungsi yang hampir sama, yaitu untuk vasodilatasi. Biar bisa gitu,
mereka berifusi ke lapisan otot polos pembuluh darah dan boom, vasodilatasi. Vasodilatasi ini memperbesar pembuluh darah, artinya jadi lebih banyak darah dan zat yang dialirkan. Sebenarnya ada banyak, tapi aku kasih garis besar aja yaitu urea, air, dan garam. Vaskular ini adalah vaskular yang dekat sama kulit ya. Mengingat kulit ini ada 3 bagian yaitu epidermis, dermis, dan endodermis, si pembuluh-pembuluh ini ada di dalam situ. Apalagi ditambah dengan bagian-bagian dari dalam kulit yang gak kalah kompleks. Di sini aku bakal ngambil kelenjar keringat, saraf, dan of course pembuluh darahnya. Kalian ingat gak sama saraf yang ngasih sinyal buat ngaktifin mekanisme melepas panas? Dia bakal kesini juga biar si kelenjar keringat ready ngeluarin keringatnya. Nanti di situ, kelenjar keringat bakal mengambil air dan beberapa zat yang udah dibawa sama kapiler darah. Kemudian, bakal diekspresikan kelenjar keringat ke kulit dalam bentuk cairan keringat yang sering kita keluarkan. Eits, si pembuluh tadi nggak cuma membawa zat-zat yang mau dikeluarin, tapi dia juga membawa panas ke permukaan tubuh dan dibuang lewat penguapan keringat. Penguapan dari keringat itu yang bikin suhu kulit atau tubuh jadi turun. Jadi gitu. Tapi artinya sistem itu gak cuma terjadi pas udaranya lagi panas doang dong. Kalau dingin gimana? Oke, tenang. Gak juga dong kalau termoregulasi kerja pas kita kepanasan doang. Kalau kedinginan, tentu tubuh kita harus stay di suhu normal juga. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Mekanisme pemanasan. Aku bakal nambahin hal penting, yaitu otot lurik, di mana dia bisa menghasilkan gerakan, menjaga suhu tubuh, dan banyak lagi. Juga saraf somatik, yaitu saraf yang menggerakkan otot secara sadar. Kalian pernah gak sih merasa kedinginan terus menggigil? Contoh lagi naik gunung, atau lagi ada salju. Simpelnya sih tidur di ruangan ber-AC yang suhunya sampai 16, atau mungkin bisa ke bawah. Salah satu cirinya yaitu menggigil. Lah kok bisa? Sebenarnya mekanisme ini gak beda jauh sama mekanisme pendinginan. Di awal juga termoreseptor ngerasa lingkungan dan tubuh yang abnormal. Kemudian segala sinyal itu bakal dikirim ke hipotalamus, terus dilanjutin ke susun tulang belakang, langsung OTW ke saraf. Nah, yang beda di sini ada kerja dari saraf otonom dan saraf somatik. Saraf otonom itu akan memberi sinyal untuk mengurangi produksi bradikinin dan beberapa organ untuk mengaktifkan mekanisme pemanasan. Sedangkan saraf somatik ini bakal ngerakin si otot lurik. Cara tubuh menghasilkan panas. Seperti yang aku bilang, otot pakai sistem saraf yang berbeda, yaitu sistem saraf somatik. Dengan semua itu, terjadilah kontraksi otot secara berulang. Saat kontraksi otot itu terjadi, pasti butuh dong yang namanya ATP atau adenosin trifosfat. Dan itu bakal menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dari kontraksi otot itu bakal jadi panas yang akan membantu dalam mekanisme pendinginan ini. Ada salah satu mekanisme yang disebut respirasi aerob. Intinya adalah glukosa dan oksigen yang kemudian diproses menjadi ATP dan panas. Sehingga semakin banyak kerja otot yang terjadi, semakin banyak ATP yang digunakan, dan boom, semakin banyak panas yang didapat. Kalau saraf otonom, dia bakal nyuruh tubuh untuk mengurangi produksi bradikinin, di mana tentu vasodilatasi bakal berkurang dong, dan namanya bakal diganti jadi vasokonstriksi. Di mana itu adalah fase di mana pembuluh darah mengecil dan aliran darah terutama ke kulit jadi berkurang juga. Kalau masih vasodilatasi terus ada aliran darah panas yang ke kulit, maka bisa aja panas itu dikeluarkan lewat kulit. Nah, akhirnya semua panas yang didapat dari metabolisme, kontraksi otot, respirasi aerob, dan lainnya akan tersimpan di dalam tubuh. Sehingga suhu tubuh dapat kembali ke suhu normalnya. Gitu deh. Ini video dari aku, semoga bisa menambah wawasan buat kita semua. Maaf apabila ada salah kata, dan maaf apabila ada kekurangan informasi. Mungkin kedepannya dengan video ini, kita semua bisa menggali lebih dalam tentang mekanisme termoregulasi ini. Thank you all for watching, and keep on learning. Bye-bye.